Iskandar berbicara. Sayangnya tidak ada cara lain untuk bisa berbicara denganmu. Qasem pun berkata, beraninya dirimu. Mereka akan mengambil hidupmu dengan satu kata. Iskandar menjawab, itu memang benar. Aku tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hidupku sebelum aku mengambil nyawamu. Qasem menjawab, aku ingin tahu apa yang lebih penting dari hidupmu. Ulan neymiş merak ettim doğrusu. Sensin. Güzel. Iskandar pun menjawab, dirimu Qasem. Apapun yang terjadi pada diriku, itu karena kamu. Kamu mengirimkanku ke kematian, padahal aku tidak memiliki kesalahan. Kamu berpikir bahwa aku adalah ancaman bagimu dan anakmu. Lalu sekarang apa? Apa yang kamu perjuangkan? Kamu telah kehilangan mereka satu persatu. Dan kamu akan terus merasakan hal ini selama aku masih hidup, Qasem. Qasem pun menjawab, itulah mengapa aku membunuhmu. Iskandar pun tersenyum dan berkata, cepat atau lambat, aku akan naik tahta. Güzel Kösem. Pada saat itu, aku akan mengeksekusi anak-anakmu, dan kamu akan sendirian. Qasem menjawab, siapa yang tahu, mungkin suatu hari, kamu bisa memiliki itu semua, tahta dan pemerintahan. Tapi, kamu tidak akan pernah memiliki diriku, Iskandar. Asla sahip olamayacaksınız kendine. Kembali kepada Safiye, Mufti pun berkata, kamu bilang putramu masih hidup. Kalau begitu, tunjukkan dirinya. Safiye pun menjawab, kamu akan melihatnya ketika waktunya tiba. Yang aku inginkan adalah mendeklarasikan pangeranku sebagai ahli waris dari tahta. Karena dia adalah yang paling tertua dan bijaksana. Dia harus dibawa lindungan. Mufti pun menjawab, hanya raja yang bisa memutuskannya. Safiye pun menjawab, semoga Tuhan memberkatinya. Raja kini sedang kampanye. Kita harus mempertimbangkan setiap kemungkinan. Bagaimana jika dia tidak kembali? Lalu apa yang terjadi kemudian? O vakit ne olacak? Mufti menjawab, amit-amit. Tapi jika sesuatu terjadi padanya, maka penasehat dewan akan membuat keputusan. Safiye menjawab, keputusan telah dibuat Esat Efendi. Tempatkan putraku di tahta, karena kamu telah mendeklarasikan hukum terbaru. Apakah kamu ingat? Hatırlatırım size. Hünkârım. Di dalam tenda raja, seorang komandan Janisari memperkenalkan dirinya. Ia bernama Mansur. Kemudian, ia melaporkan bahwa gubernur dari Karaman, Doganji Alipasa, telah membombardir orang-orang kafir selama 3 hari di atas sungai Dniester. Karena tidak mendapatkan hasil apapun, kami maju ke pasukan Polandia. Namun, kami harus mundur karena mereka menyebabkan kerusakan besar dengan rudal mereka. Dışı sebebiyle geri çekilmek zorunda kaldık. Taburu ele geçiriliyormuş hünkârım. Omer pun berkata, pasukan Polandia sebenarnya hampir kalah rajaku. Namun pasukan Janisari meninggalkan medan perang dan menyerbu desa-desa di sekitarnya. Yeniçeri taarruz yarım bırakıp civar köy. Mendengar kata-kata Omer, komandan itu terkejut lalu merasa tidak senang kepada Omer. Omer berkata lagi, pasukan Polandia mengambil kesempatan itu dan membuat serangan balasan. Mendengar laporan Omer, raja menjadi marah kepada Mansur. Raja berkata, bagaimana bisa mereka meninggalkan medan perang dengan menyerang desa-desa? Beraninya dirimu. Sırası mı Mansur Ağa? Bu ne başıbozukluk? Asker verilen baş... Komandan Mansur kemudian menjawab, itu karena prajurit tidak puas dengan gaji yang mereka terima. Jadi, mereka harus melakukannya. Raja pun menjawab, bagaimana bisa mereka mengharapkan hadiah jika mereka belum memenangkan peperangan? Janisari harus melakukan tugasnya. Vazifesini yapsın. Hünkârım. Tidak lama Halil masuk. Raja kemudian menyuruh komandan untuk pergi dari tendanya. Sen çekilebilirsin. Raja lalu berkata pada Halil, aku hanya akan memaafkanmu sekali. Karena itu, kamu akan melanjutkan tugasmu sebagai komandan dari Angkatan Laut. Karena kami membutuhkan pasha sepertimu di dalam perang. Halil menjawab, aku merasa terhormat rajaku.
Halil pun kemudian mencium kaftan raja karena sudah diterima kembali. Saat Mansur berjalan keluar dari tenda, Sulaiman menyapanya. Mansura, benden duymuş olma. Sulaiman berkata, jangan menanyaiku karena wajar Husain Pasha dan juga Omer Effendi, mereka membuat raja agar menentang Janisari. Komandan Mansur bertanya, lalu mengapa raja membiarkan mereka? Bukankah raja tahu bahwa Janisari adalah jantung dari tentara? Nah, di sini Sulaiman sudah mulai melakukan tugas yang diberikan oleh Safiye melalui Bulbul sebelumnya. Sulaiman mulai menghasut. Sulaiman menjawab, tentu saja, tapi di sana ada hal lainnya. Berhati-hatilah, karena banyak dari Janisari akan dipenggal segera. Setelah mengatakan hal itu, Sulaiman pun meninggalkan Komandan Mansur. Kellesi gidecek. Kita beralih dulu ke sisi lain. Safiye Sultan dan Bulbul sedang berada di kereta. Bulbul kemudian bicara. Esat Effendi sangat terganggu dengan apa yang ia dengar Sultana. Dia sangat dekat dengan Qasim Sultan. Apakah kita membuat kesalahan dengan mengungkapkan kebenaran tentang Pangeran Iskandar? Safiye pun menjawab, Esat Effendi adalah pria yang bijaksana dan negarawan berpengalaman. Dia menyadari bahwa akhir dari Sultan Osman sudah dekat. Sama seperti semua orang, dia hanya menginginkan pemimpin yang kuat. Bulbul menjawab, aku harap Sultana, aku harap bahwa Sultan yang kuat itu adalah Pangeran Iskandar. Dan aku berharap kamu akan kembali ke istana sebagai Valide Sultan. Olarak saraya dönersiniz. Tiba-tiba kereta mereka pun berhenti. Bulbul kemudian berkata, ada apa ini? Ia lalu segera turun untuk mengecek keadaan. Ağalar. Namun kemudian, ia melihat ada sebuah kereta di depan mereka. Ia pun melihat ke sekeliling, rupanya ada Davud di sana. Davut Paşa. Davud kemudian mendekati kereta Safiye. Davut Paşa. Davud berkata, kamu akan ikut dengan kami Sultana. Safiye pun kemudian bertanya, apa artinya ini Davud Pasha? Apa yang kamu bicarakan? Misafirimiz olacak. Sambil menarik paksa Safiye dengan kasar, Davud berkata, kamu akan menjadi tamu kami untuk sementara waktu. Safiye yang dipaksa pun berteriak agar dilepaskan. Bulbul marah dan berkata, Davud Pasha tahu tempatmu. Dia adalah Valide Sultan. Valide Sultan var. Eski saraya dön bülbülü. Davud berkata, kembalilah ke istana lama Bulbul. Dia akan tetap bersama kami sampai kami tahu di mana dia menyembunyikan Iskandar. Şimdi kalacak. Davut Paşa. Sultanım. Davud kemudian membuka kereta yang ada di depan. Safiye terkejut ketika di dalam ada Dilruba. Dilruba pun berkata, selamat datang Sultana. Safiye lalu berkata, apakah kamu sudah gila Dilruba? Beraninya kamu menculikku. Beni alıkoyuyorsun. Dilruba dengan tenang menjawab, beritahukan pada kami di mana Iskandar, dan kami akan membiarkanmu pergi. İskender'in yerini söyleyin, size hemen buyurun.